Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya bingung apakah saya pernah menjelaskan ini, tapi nggak apa-apa, kayaknya menarik untuk dipikirkan. Ya, kadang sih berpikir apa itu kenikmatan gitu. Apa ya itu kenikmatan? Kayaknya ujung-ujungnya berakhir pada keterbatasan dari sistem alam yang telah Allah ciptakan. Seperti misalnya kenikmatan apa yang saya suka, makanan, memakan coklat, tapi makan coklat tiap hari tanpa nutrisi juga berujung kepada kematian ya. Akhirnya kalau mati nggak makan coklat lagi. Tapi ini pemikiran di luar dari kebenaran setelah kematian. Kenikmatan apa ya? Menonton anime atau drama. Menarik ya menonton. Tapi menonton nggak makan mati juga. Menonton terus menerus, apakah itu tidak membosankan ya? Apakah tidak lelah menonton selamanya? Justru akan sampai di titik dimana kita itu akan lelah, karena fisik manusia memang terbatas. Dan kalau hanya menonton saja, cari uangnya kapan ya? Kalau nggak dapat penghasilan kan nggak bisa nonton juga. Kenikmatan apa itu kenikmatan? Toh nonton selamanya juga nggak menghasilkan apa-apa, hanya perasaan yang menyenangkan saat perasaan bahagia yang timbul saat menonton sesuatu itu. Toh ujungnya mati juga. Ini banget sih ya sebenarnya. Kenikmatan apa itu kenikmatan? Bermain game ya capek juga sih, jari-jari juga bisa kalau capek kalau main game terus. Ujung-ujungnya mati juga sih kalau main terus ya, gak apa-ngapain. Ujung-ujungnya kok pada mati semua. Jadi ternyata kematian itu membatasi kenikmatan. Makanya gak ada yang paling benar kecuali mencari di luar kematian itu. Masalahnya apa yang membatasi kematian? Jantung berhenti berdetak paling umumnya. Saat sudah tua, sel-sel darah tidak tercipta semasif zaman muda. Berhenti di titik dimana dia sudah tidak mampu menciptakan darah di dalam tubuh kita sendiri lagi. Kalau berhentinya jantung adalah batas dari kenikmatan, maka kenikmatan yang di luar dari kematian itu adalah cara dimana jantung itu tidak berhenti selamanya. Kehidupan itu gak berhenti selamanya. Maka
yang menciptakan darah itulah yang seharusnya menjadi patokan kenikmatan itu. Karena toh semua kenikmatan berhenti di ketika kematian. Bahkan kenikmatan itu kalau menjadi sebuah keterikatan justru akan berakhir ke penyiksaan ya berarti. aneh banget lah. Makanya aneh sekali sebenarnya kalau manusia itu berbuat jahat. Ketika manusia memahami bahwa kematian adalah batasan dari segalanya, maka mencari di luar kematian itulah yang paling benar. Dan itulah yang menciptakan darah itu sendiri, itulah Allah, itulah Tuhan. Semoga kenikmatan tentang keabadian yang Allah tawarkan melalui Al-Quran, melalui Rasulnya, itulah kenikmatan sejati karena gak ada batasan. Ternyata kenikmatan itu adalah sesuatu yang tidak dibatasi, tapi ada syaratnya. Itulah apa yang telah aturan-aturan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Karena gak ada satupun manusia yang mampu menghentikan kematian gitu. Kalau ada ya jadi agama baru. Atau Dajjal juga gak bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Dia cuma bisa memanjangkan umur. Ketika kiamat datang juga semuanya akan berakhir. Ya anehlah hidup ini. Manusia yang mengejar hidup ini juga aneh. Berarti mencintai sesuatu setelah kematian itu seharusnya tidak aneh ya. Karena apa yang patut dipercayai ketika kematian itu menjadi akhir dari segalanya, maka yang paling patut dipercayai adalah keberadaan tentang kenapa kita ada, kenapa darah itu ada. Kepercayaan tentang siapa zat yang menciptakan itu adalah kenikmatan sejati. Maka kenikmatan itu berarti adalah mencari ridho Allah berarti. Ternyata kenikmatan sejati itu mencari ridho Allah, saudara-saudara. Karena segala sesuatu di luar ridho Allah akan berakhir di neraka. Dan neraka itu jelas penyiksaan tiada akhir. Kita di dunia hidup tersiksa. Ya semoga di akhirat enggak hidup tersiksa. Karena memang dunia ini ujian gitu ya. Allah ingin memberikan kita kenikmatan yang sejati, surga, kenikmatan yang gak ada habisnya, keabadian, sesuatu yang lebih nikmat dari apa yang kita rasakan di dunia ini. Dan itu bukan sesuatu yang mudah diperoleh. Itulah kenapa ada ujian di dunia. Karena untuk mendapatkan kenikmatan sejati itu perlu usaha. Usaha yang paling kita lakukan adalah usaha untuk melakukan apa yang Allah ridhoi. Maka apakah membiarkan kaum munafik membangun sistem ekonomi, menciptakan senjata, membantai rakyat Gaza, membantai rakyat Uyghur, membantai rakyat Sudan, membantai rakyat Papua, membiarkan kaum munafik melakukan semua ini dengan sistem ekonomi? Apakah ini benar mencari ridho Allah? Kan enggak kan? Karena ridho Allah itu ya manusia saling menyayangi satu sama lain. Masalah pencarian tentang ketuhanan ya Allah yang akan memberikan waktu,
dan hikmah tentang itu, karena manusia memang bukan tugasnya untuk membuat manusia lain itu sadar tentang Allah, sadar tentang Tuhannya sendiri. Penyadaran tentang Allah sebagai Tuhan kita adalah kewajiban manusia itu sendiri untuk mencari tahu itu. Maka tugas manusia lain memang hanya menyampaikan, tapi pembantaian, pengerusakan, tugas sudah menjadi tugas umat Muhammad untuk menghentikan itu, karena Allah yang memerintahkan untuk berperang berperang melawan kezaliman. Jadi jelaslah ya, kita sedang berada di jalur dimana Allah tidak meridhoi itu, karena kita mendiamkan sistem ekonomi yang dibangun oleh kaum munafik dengan para pembantai itu, menciptakan senjata untuk membantai manusia. Jadi buat para penjahat ternyata kenikmatan itu menyiksa manusia ya. Berada di atas manusia adalah sebuah kenikmatan yang aneh, menjijikan. Kenikmatan apa itu? Menyiksa manusia. Aduh, aneh banget sebenarnya. Kenapa menyiksa manusia lain itu menjadi sebuah kenikmatan ya? Apakah merasa lebih hebat dari manusia lain itu adalah sebuah kenikmatan? Aneh banget. Memangnya kalau lebih dari manusia apa untungnya? Mendapat pujian apa gunanya ya? Apakah pujian itu membuat saya hidup selamanya? Juga enggak. Kenikmatan apa itu? Kenikmatan sih? Kenapa manusia mencari kenikmatan yang dibatasi oleh kematian? Aneh banget sebenarnya. Jadi nggak ada yang paling benar daripada melakukan yang Allah ridhoi. Nggak ada yang paling benar daripada mencari tentang kebenaran. Dan itulah Al-Quran itu adalah kebenaran. Jadi sangat lucu manusia yang tidak mau menggunakan instrumen yang telah Allah berikan, mulai dari pendengaran dan penglihatannya sendiri sampai alam semesta yang telah Allah ciptakan. Sia-sia itu kesia-siaan sejati. Apalagi berada di neraka karena tidak mau berusaha tentang memahami tentang dirinya sendiri, memahami tentang kebenaran. Oh iya sih, kemarin mau menceritakan tentang sebuah teori baru. Teori dalam Al-Quran ini. Tapi sudahlah, next mungkin ya. Semoga umat Indonesia segera sadar lah, khususnya umat muslim, membiarkan kaum munafik ini membangun sistem ekonomi hanya untuk menyiksa manusia lain. Itu gak bisa dibiarkan, itu harus dihentikan ya. Semoga kita cepat sadar lah dari kebodohan ini, karena inilah kebodohan sejati, melenceng dari yang Allah perintahkan. Wallahu a'lam.